Berarti nggak live? Nggak. Dan yang terakhir, pembahasan kita sampai ke dalam pembahasan di sana ada alasan yang boleh, bukan boleh, yang orang itu yang misalkan ketinggalan sholat itu tidak dosa. Alasannya cuma dua. Jadi di dalam syariat itu manusia itu tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Apapun keadaannya, bahkan nanti ada pelajarannya itu lagi perang pun kita tetap wajib sholat, lagi perang pun kita tetap wajib sholat. Jadi di dalam syariat Islam ini tidak ada alasan satupun untuk membolehkan manusia meninggalkan sholatnya. Itu bagi orang muslim. Bagi orang kafir mungkin, bagi orang yang non muslim, mereka juga tetap wajib sholat, tapi mereka wajib sholat setelah mereka masuk Islam. Maka dari itu nanti di akhirat orang-orang non muslim di dalam agama Islam, mereka akan diazab dua kali. Diazab karena tidak masuk Islam, juga diazab karena tidak ibadah. Seperti itu. Kalau misalkan orang muslim dosanya banyak, dia ini tidak pernah beribadah, dia akan kena siksa dari Allah itu hanya sekali. Alasannya kena siksa karena memang dia telah meninggalkan ibadah. Cuma dia tidak disiksa karena memang dia sudah Islam. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwasanya di dalam Islam ini tidak ada alasan satupun apapun itu untuk meninggalkan sholat, tidak ada. Jadi saya sibuk berdoa. Ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah jelaskan ini di ilmu tauhid waktu itu, pelajaran tidak di ilmu tauhid saya jelaskan. Kenapa kita tidak boleh meninggalkan sholat? Karena sholat itu ya perintahnya Allah. Dan kalau itu sudah menjadi perintah Allah, seorang hamba kayak kita ini tidak boleh meninggalkan. Karena kita ini mengakui bahwa kita ini hambanya Allah. Kalau orang sudah mengaku-ngaku itu ada konsekuensinya. Jadi di dunia ini tidak ada orang mengaku-ngaku, tidak ada akibatnya, tidak ada. Yang dengan saat ini mengaku orang Indonesia itu ada konsekuensinya, ada akibatnya. Saya ngaku orang Indonesia, mau tidak mau saya harus patuh sama peraturan Indonesia. Seperti itu. Kalau misalkan saya mengatakan saya orang Indonesia, tapi saya tidak mau patuh dengan peraturan Indonesia, wah ini bertentangan, bisa ditangkap saya seperti itu. Jadi setiap pengakuan di muka bumi ini itu ada konsekuensinya. Begitu juga kita sudah berikrar, kita mengakui diri kita ini seorang Muslim, berarti kita juga harus menjalankan semua perintah di dalam Islam. Kalau misalkan ada orang saya Islam tapi saya tidak percaya sholat, ini bertentangan. Kayak orang yang kayak tadi, saya Indonesia, cuma tidak mau patuh sama peraturan Indonesia. Iya, aneh. Seperti itu. Nah, di sini ada dua alasan, kata para ulama ada dua alasan.
Yang mana kalau orang ini ketinggalan sholat, dia itu tidak dosa, cuma tetap wajib diqadha. Yang pertama, ketiduran atau sengaja tidur. Cuman yang sengaja tidur dilihat dulu. Kalau orang tidurnya sebelum waktunya, misalkan dia tidur sebelum zuhur. Nah, tidur sebelum zuhur, nanti tiba-tiba dia bangun setelah asar, zuhurnya lewat. Ini hukumnya dia wajib waktu sholat zuhur itu tapi tidak dosa. Beda halnya kalau orang tidur setelah zuhur. Dia tidur setelah zuhur, misalkan jam 1 belum sholat gitu. Terus tak boleh. Yang paling sering itu subuh. Ada subuh masih jam sekarang jam 3.55 atau 5.6. 5.2 ya. Saya sering terlambat ya. Misalkan subuh taruhlah jam 4. Kita kebangun alarm jam 4:05 masih jam 4:05 saya. Nah, ini kalau kita tidur, kalau kita yakin kita itu bakal bangun sebelum keluar waktu subuh. Saya tidur jam 4 lewat itu udah subuh. Saya kebangun melihat jam 4:05 masih lama ini turunnya. Cuma di hati saya yakin nanti jam 5 biasanya saya bangun. Kok subhanallah saya bangun malah jam 8. Itu hukumnya, alhamdulillah. Hukumnya saya tetap wajib menjalankan sholat subuh qadha, tapi tidurnya saya tidak dosa. Saya tidak dosa. Beda halnya seperti ini. Saya tidur jam 4:05 tadi, tidur lagi. Udah waktu subuh. Saya tidur jam 4:05 kebangun, tak bilang saya tidur lagi. Cuma di hati saya yakin ini nek tak tidur lagi jam 8 saya bangun, yakin saya tidak bakal sholat. Tidurnya dosa. Jadi tidurnya itu apa? Dosa. Dosanya dua itu. Dosa tidur sama dosa meninggalkan sholat. Kalau yang tadi saya tidur itu yakin nanti ini kayaknya saya bakal bangun jam 5. Kok subhanallah malah kebablas. Itu tidur saya tidak dosa. Cuma tetap wajib menjalankan sholat subuh qadha seperti itu. Jadi alasan tidur di sini bukan berarti wah, saya ketiduran saya tidak wajib sholat lagi, tidak. Tetap wajib tetap qadha. Berarti saya tidur nanti saya qadha, saya tidak dosa. Oh tidak, tetap dosa. Kalau sengaja dan mengetahui kita itu bakal lewat waktunya. Seperti itu. Nah itu tidur. Jadi hati-hati. Sebaliknya itu waktu subuh. Subuh biasa kita alarm itu kan yang biasa pakai alarm itu biasanya sebelum sholat sama setelah sholat. Biasanya si bangun itu nunggu alarm terakhir. Masih ada alarm terakhir. Itu nek kita yakin, dengan yakin saya ini jam 5 pasti bangun deh. Kok kebablas sampai tidak dosa? Tidak dosa. Cuma tetap wajib menjalankan sholat subuh. Tapi masalahnya kalau itu terulang-ulang setiap hari itu jadi dosa. Terulang-ulang terus. Saya yakin kok jam 5 sampai ngomong kayak ini berapa tahun ya dosa. Main-main ya. Jadi seperti itu. Jadi tidur pun tidak boleh sembarangan kalau misalkan di dalam keadaan kewajiban untuk sholat. Nah itu alasan pertama. Nah hadirin hadirat, kita ini wajib membangunkan. Ini beda lagi dari pembahasan. Tadi mudah-mudahan bisa dimengerti Bapak itu tentang tidur. Dosa. Jadi tidur itu tergantung. Dengan tidur sebelum waktunya itu tadi hukumnya. Kalau setelah waktunya ada dua keadaan tadi. Nah kalau kita ini tidak tidur misalkan masuk waktu sholat, kita lihat ada orang tidur, apakah wajib kita bangunkan? Misalkan Bapak Ibu, zuhur jam 12, kita masuk masjid jam 1 melihat orang tidur, apakah wajib kita membangunkan dia? Kita lihat dulu. Kalau orangnya tidur sebelum waktunya,
belum waktunya, kita tidak wajib membangunkan. Saya tahu orang ini tidur ini sebelum waktunya, sebelum waktunya. Jadi dia ini tidur jam 11, sekarang jam 1, saya tidak wajib membangunkan. Tapi hukumnya sunnah. Sunnah saya tidak membangunkan, saya dapat pahala. Nek saya tidak bangunkan, saya tidak dosa. Beda halnya kalau misalkan kita masuk masjid, ada orang tidur jam 1 siang, kita masuk masjid mau sholat zuhur, orang tidur. Nah, orang ini kita tahu tidurnya tadi jam 12 setelah azan zuhur dia tidur. Kita tidak tahu dia sudah sholat, kemungkinan besar dia belum sholat. Itu hukumnya kalau dia tidur setelah waktu sholat, hukumnya wajib bagi kita membangunkan orang ini. Kalau saya tidak membangunkan, saya dosa. Kalau saya membangunkan, saya dapat pahala. Nah, ini khususnya bagi orang tua, apalagi suami. Para suami, begitu juga istri juga seperti itu. Perempuan, laki, ini hukumnya semuanya sama. Yang misalkan dengan kok tahu pasangan dengan kok belum sholat, tidurnya itu setelah waktu masuknya, kita diamkan, kita dosa. Makanya yang dipikir-pikir itu dosa kita ini. Kenapa? Kita ini tidak tahu banyak hukum. Kita ini kalau misalkan di negara Bapak, kita mengaku negara Indonesia, cuma kok kita tidak tahu hukum di Indonesia. Mungkin surat hilang itu sudah banyak. Saking banyak yang tidak tahu kita ini. Ternyata ini wajib, ternyata ini tidak wajib seperti itu. Dan itu hukumnya membangunkan. Jadi nih, misalkan jenengan melihat anak jenengan setelah masuk waktu masih tidur, hukumnya sunnah membangunkan. Cuma sebentar lagi kok masih belum bangun, wajib. Yang tidak dibangunkan hukumnya haram. Kita dosa, dia juga dosa. Itu yang pertama. Yang kedua alasan yaitu lupa. Kalau misalkan ada orang ini lupa sholat sampai keluar waktunya, hukumnya dia wajib mengerjakan sholat itu tetap qadha, tapi dia tidak dosa. Namanya juga lupa. Tapi perlu diingat, lupa di sini bukan sembarangan lupa. Ada orang lupa dilupa-lupain, ya. Dilupa-lupain itu lain-lain. Ada juga orang lupa ngomong, saya lupa, lupa kenapa? Saya lupa sholat gara-gara main kartu, misalkan. Lupa sholat gara-gara main kartu, dosa. Ngomongnya dosa. Jadi lupa di sini harus dengan patokan. Itu di dalam sesuatu yang mengubah, yang dibolehkan saja. Seperti itu. Misalkan ada orang jualan bakso, saking semangatnya di pabrik misalkan, sampai kelupa, bukan dilupakan, sampai kelupa, itu umumnya dia tetap mengqadha sholat itu, tapi dia tidak dosa. Kalau misalkan lupa ini gara-gara main sesuatu, kalau kerja itu kan masih kali mubah. Cuman kalau main misalkan ada anak main game sampai lupa waktu, anak-anak itu main game lupa waktu, sampai keluar waktu sholat, hukumnya dosa. Dan tetap wajib mengqadha sholat. Kalau misalkan ada orang lupa, aku ini sholat atau belum, berarti belum. Itu patokannya, ambil yang sebelumnya. Dengan lupa, sudah wudhu atau belum, berarti belum. Dengan lupa, saya ini sudah batal wudhu atau belum, berarti belum batal. Soalnya asalnya saya itu wudhu. Seperti itu, lihat asalnya. Saya ini asalnya wudhu, cuma lupa, wis batal atau belum. Kalau sudah sholat atau belum sholat, asalnya memang saya belum sholat. Jadi ada sebelum dengan sholat 4 rakaat. Lupa, ini rakaat keempat atau ketiga. Ambilnya yang ketiga. Ya, ambilnya yang paling tinggi seperti itu.
nambah sujud sahwi, sunnah sujud sahwi. Sunnah yang misalkan lupa seperti itu mungkin dengan sering sholat di rumah sendirian. Makanya di antara faedahnya kita sholat jamaah, kita ini ingat minimal itu ingat. Karena yang misalkan kita itu di ilmu tasawuf itu hal yang sangat buruk, kita itu lupa hal yang sangat buruk. Tapi kita ini kan ngomong lemah orang-orang awam. Nah, untuk mengurangi kelupaan seperti ini, setidaknya sholat jamaah. Dengan mungkin sholat 4 rakaat, lupa ini rakaat ketiga, keempat, ambil yang 3. Nanti sebelum salam itu sujud sahwi, sunnah atau sujud sahwi. Nek tidak sujud sahwi tidak apa-apa, hukumnya sunnah. Cuma setidaknya harus dilakukan. Nah, itu 2 alasan yang menjadikan manusia tidak mendapatkan dosa tatkala lupa sholat, tatkala ketinggalan sholat. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Albani ini memberi beberapa faedah. Dianjurkan kalau mau tidur itu pada ayat kursi. Di antaranya juga baca qul huwallahu ahad sama berbeda sama al-falaq. Dan kalau misalkan bisa baca akhir surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Juga di sini Rasulullah SAW kalau misalkan mau tidur, Rasulullah baca surat Al-Ikhlas tadi, surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad sama Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu beliau itu niup tangannya, terus dibaca seperti itu. Itu katanya insya Allah yang punya penyakitnya sambil tiduran ya Pak, sambil apa, pokoknya belum tidur. Biasanya juga misalkan jenengan sering hadir maulid burda. Di sana ada satu bait, kalau sudah sampai situ itu kita juga dianjurkan para ulama itu mengusap badan. Baitnya itu kamu abrokat posiban bilang sirohatku buat lapor kandang dari ketinggalan. Artinya itu di bait itu berapa banyak orang yang sakit karena disentuh oleh Rasulullah itu langsung. Nah, itu kalau misalkan para guru kita menganjurkan kalau kita lagi sakit, lagi tidak enak atau baca burda, pas bait itu kita mengusap badan. Nah, itu yang bisa dijelaskan dari udur-udur sholat tadi. Jadi ada 2 saja. Sholat tidak boleh ditinggalkan kecuali tidur dan lupa. Ini kita melanjutkan fasal syarat-syarat sholat. Syarat sholat. Hari yang beda. Syarat sahnya sholat. Kalau misalkan ada satu saja di antara syarat sahnya sholat ini tidak ada, sholat kita tidak sah. Yang pertama ini ada 8. Jadi untuk orang syarat sahnya sholat itu ada 8. Yang pertama toharul hadatsai, suci dari 2 hadas. Yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil apa? Hadas kecil itu yang membatalkan wudu. Semua sesuatu yang membatalkan wudu itu dinamakan hadas kecil. Buang air itu hadas kecil, keluar angin hadas kecil, nyentuh ajnabiah hadas kecil. Itu semua sesuatu yang wajib membatalkan, yang wajib kita wudu atau membatalkan wudu. Nyentuh suami, nyentuh istri, terus saya mudah-mudahan sudah tidak ada yang tidak paham lagi. Banyak beberapa orang masih beranggapan kalau nyentuh suami istri itu tidak batal hukum. Lalu kok boleh nikah?
dia tidak boleh sentuhan awalnya, makanya dia boleh nikah. Itu namanya apa? Mahram. Kalau yang boleh sentuhan tidak boleh nikah, itu namanya mahram. Kalau misalkan tidak boleh sentuhan kok boleh nikah, itu namanya ajnabi. Maka dari itu semua orang yang ingin sholat dia harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Bersih dari hadas kecil dia dengan wudu, dengan keluar buang air kecil, buang air besar, itu harus wudu. Kalau hadas besar yaitu junub, terus melahirkan haid, nifas, itu hadas besar semua. Kalau mau sholat mandi dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, wallaha ma'ani najasan fil thawbi wal badan wal makan. Suci dari najis di baju kita harus suci, badan kita harus suci, dan tempat kita harus suci. Itu semuanya harus suci. Nah, Bapak Ibu, ini ada pembagian dari ini penting nih. Nah, ini penting nih. Pembagian najis. Jadi Bapak Ibu di sana ada najis yang kalau kena baju itu tidak apa-apa. Najis cuma dimaafkan sama syariat. Cuma jatuh ke air, najis airnya. Ada juga najis kalau jatuh ke air tidak apa-apa, kalau kena baju malah apa-apa. Oke. Ini kita jelaskan. Najis itu ada 4. Najis. Nah, ini bahasanya tidak apa-apa di baju dan di mana? Air. Dan di air. Oh maaf, yang pertama ini maksudnya apa namanya yang tidak, yang apa-apa itu, yang apa-apa itu permanen semua. Nah, Itu siapa permanen? maksudnya biasa. Jadi ada najis yang kalau jatuh ke baju, jatuh ke air itu menajiskan semuanya. Jangan tidak boleh pakai baju itu, jangan tidak boleh pakai air itu. Itu najis apa? Semua najis. Di antaranya semua najis, misalkan air kencing. Ya. Air kencing walaupun sedikit berbentuk, kena baju najis. Jatuh ke air yang sedikit, airnya sedikit, jatuhan air kencing, airnya juga najis. Tidak boleh kita pakai untuk wudhu. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini baru tidak apa-apa. Tidak apa-apa di baju dan di air. Kalau tadi kan bahaya, bahasanya bahaya. Nah, ini tidak apa-apa. Di baju dan di air tidak bahaya. Apa najis yang di baju? Kalau kena baju itu tidak apa-apa. Dan najis itu kalau kena air juga tidak apa-apa. Itu adalah binatang yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Bukan tidak bisa, sulit. Apa? Jangan pernah lihat kepiting, Bu. Kepiting itu apa? Kepiting itu biasa sih di kasur, sih gatal itu. Hah? Tinggi ya. Itu Bu, kalau kecil itu sulit. Yang anak pondok seperti ini. Di pondok apa ini? Nah, tinggi. Ya, tinggi. Itu kalau kecil Bu, itu sulit. Gak ketahuan nih. Makanya kalau anak pondok itu sering gatal-gatal karena kena tinggi. Cuma yang dilihat di kasur itu tidak ada. Makanya cara bersihkannya kadang caranya sebelum dijemur baru hilang. Nah, kalau tinggi ini mati jatuh di mana? Di kantong kita. Jatuh di kantong kita atau jatuh di air yang sedikit, itu hukumnya tidak apa-apa.
Ini misalkan dengan bapak ibu lagi sholat, ini bapak-bapak lagi sholat, ini sering saya di pondok ini lagi sholat. Setelah sholat baru tahu ada ini kecil, udah mati tak kelihatan, kecil saya ambil tak buang. Sholatnya sah apa enggak? Sholatnya tetap sah, karena ini tidak apa-apa dimaafkan. Bahasanya mampu. Ada darahnya, cuma yang kecil banget enggak. Saya tidak ngomong yang ibunya ini. Ini sing anaknya. Yang ibunya nanti hukumnya setelah ini. Atau yang lain apa binatang-binatang rakyat itu pokoknya yang agak sulit. Ini ibunya ya, bukan ibunya orang tuanya yang besar itu kalau menjual darah, wah masya Allah kayak apa nyamuk. Nah ini tidak apa-apa, tidak apa-apa di baju, tapi bahaya di air. Nah di sini kalau misalkan kena baju itu tidak apa-apa, kena baju kalau sedikit bu, kalau kena di air airnya habis. Ini adalah darah sedikit darah. Darah apa aja? Darah kita, darah hewan apa? Darah macan dan sebagainya. Apa aja darahnya? Kalau kena baju kita selagi sedikit itu ukurannya kata para ulama itu kayak uang 1000-an dulu, tahu ya? Uang 1000-an logam yang dulu itu. Nah itu sedikit. Saya contohkan misalkan dengan di sini ini luka sampai garuk karena datang sampai berdarah. Nah darahnya itu kan keluar yang tadinya misalkan apa namanya ketutup kulit terus keluar. Kalau misalkan itu kena baju saya, kena badan saya, selagi tidak melewati batas besar segini, itu masih tidak apa, sholatnya sah. Atau misalkan saya contohkan baju saya, tiba-tiba ada darah sedikit. Darah apa saya tidak tahu, pokoknya ada darah sedikit. Saya pakai sholat, hukumnya sah. Karena itu dia tidak apa-apa di baju, cuma di air, walaupun sedikit tidak berubah air sama sekali, hukumnya tidak boleh. Nah itu yang ketiga. Nah ini tidak apa-apa di dua-duanya. Ini tidak apa-apa. Jadi pengen kena di baju atau kena di air, kalau kecebur di air tidak apa-apa, kalau kena di baju juga tidak apa-apa. Ini binatang yang kecil yang kalau kita belek perutnya itu tidak ada darahnya. Pernah ngebelek? Saya belum pernah ngebelek. Lalat itu ada darahnya atau bukan? Lalat itu ada darahnya? Tidak ada. Kalau misalkan lalat itu tidak ada darahnya, dia kalau ada di sini atau di air, hukumnya tidak apa-apa. Kalau misalkan, makanya saya tidak tahu itu ada darahnya apa enggak. Jadi najis yang keempat ini tidak apa-apa di baju dan di air. Itu hewan yang tidak ada darah pengalir. Ini jangan dipahami semua hewan itu ada darahnya, memang betul. Cuma darahnya di sini yang dianggap ulama itu yang kayak darahnya sampai mengalir, sampai banyak. Nyamuk kan ada, nyamuk terus kata ibunya tinggi tadi, tinggi besar itu ada. Pokoknya kalau misalkan ada hewan, kok pas kita belah itu kan tidak ada darahnya, berarti dia kalau kena baju atau kena air itu tidak apa.
Oh maaf, ini tidak bahaya dibanding dari air, tidak apa-apa di baju. Oh dan ini yang ketiga harusnya apa? Maafun anhu. Maaf, ini bukan tidak apa-apa. Berarti di ayat ini, di ayat pertama. Ini tidak apa-apa di ayat, cuman bahaya. Bahaya di baju. Ya maaf. Soalnya yang tadi udah apa namanya tidak apa-apa di dua-duanya saja. Nah, ini sama cuma tidak apa-apa di air, cuma di baju bahaya. Kayak tadi kalau misalkan lalat itu ada darahnya, tidak ada darahnya. Kalau kena ke baju saya itu bahaya. Cuma kalau jatuh ke air itu tidak apa-apa. Tapi dengan cara tidak disengaja. Jangan nangkep lalat, dibunuh lalatnya terus sampai taruh di air, airnya najis. Soalnya apa? Sengaja. Sengaja. Cuma kalau misalkan lalat tiba-tiba mati sendiri di air, itu masih boleh kita pakai wudhu. Beda halnya kalau di baju. Saya sholat, pas habis sholat semula saya ambil wah ada lalat. Sholat saya tidak sah kalau saya ulangi. Batal, tidak sah dari pokoknya. Pokoknya harus diulang. Nah ini penting. Jadi bahaya di baju dan di air. Ini tidak apa-apa di baju dan di air. Tidak apa-apa di baju tapi di air bahaya. Ini tidak apa-apa di air, cuma bahaya di baju. Jadi tidak setiap najis itu najis dengan artian membatalkan sholat saja. Ada pengertiannya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Kemudian syarat berikutnya untuk sah sholat itu menutup aurat. Nanti ada pembahasan setelah ini aurat ini begini. Saya sering ada orang itu salah paham. Aurat itu Bapak Ibu itu haknya Allah. Maksudnya bagaimana aurat itu haknya Allah? Jadi sebenarnya itu tidak itu rela tidak rela tetap wajib menutup aurat. Misalkan ada orang kita sudah mengetahui aurat itu haknya Allah atau miliknya Allah. Ada orang membuka auratnya, dia ditutup perempuan, tidak ditutup auratnya atau laki. Terus dia mengatakan seperti ini, saya rela kok dilihat badan saya. Bukan masalah rela tidak rela. Sampai rela tidak rela itu adalah miliknya Allah. Tetap haram hukum seperti itu. Bukan masalah rela tidak rela. Jadi tetap haram. Maka dari itu sekali lagi aurat ini adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sekali yang salah paham tentang aurat. Dianggap yang misalkan aurat itu yang kita tahu kan kalau lelaki itu di antara pusat dan apa? Lutut. Oh ini kalau sama perempuan bukan sama laki-laki itu seperti itu kan? Ya. Ada para ulama mengatakan seperti ini. Dan misalkan sama laki-laki itu sih penting pakai celana dalam kan? Pakai celana dalam. Cuma tetap tidak. Auratnya laki-laki ya sudah seperti itu sama siapapun kecuali sama apa? Istrinya. Sama mahramnya tidak. Seperti itu. Nah, auratnya perempuan sesama perempuan. Auratnya perempuan sesama perempuan itu beda. Beda aurat perempuan kalau sama laki-laki. Nanti insya Allah setelah syarat ini kita akan membahas tentang aurat. Yang kita akan pentingkan di sini, sholat itu harus menutup aurat. Menutup aurat ini apa batasannya? Batasannya setidaknya warna kulit tidak terlihat. Tidak terlihat seperti ini. Saya ini tidak terlihat putih atau hitam karena ketutup seperti itu. Nah, aurat itu wajib ditutup. Itu dari atas. Dari atas. Maksudnya bagaimana aurat itu wajib ditutup dari atas? Misalkan, kalau misalkan ini tangga, ini ada apa? Lantai dari kaca.
tidak batal sholat. Beda halnya Bapak Ibu, kalau jenengan itu pakai sarungnya terlalu naik, kita yakin kalau kita sujud atau ruku nanti terlihat. Cuman kalau saya diri begini tidak terlihat, kalau saya paha saya, itu saya tidak lihat. Cuman saya yakin kalau misalkan kaki saya ruku atau sujud itu terlihat, itu hukumnya batal sholat. Tidak sah pakai baju seperti itu. Saya contohkan. Ini Bapak Ibu, kalau segini ini, kalau ruku atau sujud itu tidak terlihat. Cuman kalau saya angkat sampai segini misalkan, tidak sampai melewati betis, masih di bawah betis, sampai sini misalkan, itu kalau saya ruku atau sujud itu pasti terlihat kan? Ya, terlihat dari sana terlihat. Itu dari awal sudah tidak sah sholat. Seperti itu. Saya pernah ketemu orang, dia sholat pakai celana segini, di bawah lutut. Saya bilang, Pak, sholat sampai ini nanti tidak sah. Loh, kenapa? Saya menutup awalnya jenengan tertutup kalau jenengan berdiri ya tertutup. Coba sampai sujud atau ruku, ya keangkat kan? Itu sudah otomatis pasti keangkat. Begitu juga yang misalkan bapak-bapak lainnya, jenengan pakai baju kebesaran Pak, pakai baju kebesaran, tapi pakai sarung itu tidak di atas pusat, di bawah pusat. Bajunya kebesaran, tidak pakai dalaman. Itu kalau misalkan ruku, kok bisa dilihat dari orang depan, pusat kita, hukumnya batal sholat kita. Hukumnya batal. Maka dari itu kalau guru-guru kita yang ngajarin pakai sarung apa di atas apa, di atas besar ya. Kalau mau sholat jadi seperti itu. Itu sering banyak yang bertanya, kalau misalkan pas sujud kok orangnya ketok, dari dilihat lurus ini ketok, itu batal. Tapi kalau misalkan itu tidak terlihat, cuma terlihat itu kalau diintip ya, itu tidak apa-apa. Nah itu Allah, itu masalah Allah. Nah syarat yang keempat untuk sahnya sholat ini harus pada kiblat. Perlu diketahui Bapak Ibu, madhab kiblat itu bukan dengan wajah. Madhab kiblat itu dengan apa? Dada. Jadi misalkan ini kiblat di sana. Saya sholat seperti ini, kalau saya sah. Cuma kurang ajar. Sholat kiblatnya di sana. Saya madhab hati saya, dada saya masih di sana, sudah sah. Itu bagi orang sholat yang kiri. Orang kiri itu apa namanya kiblatnya pakai apa? Pakai dada. Nah, hati-hati. Ini jenengan itu tahiyat terakhir. Biasa orang kalau tahiyat terakhir, saking semangatnya salam. Nah, ini tahiyat terakhir. Seharusnya kan salam cukup kepalanya. Ini saking semangatnya dia sampai membalik diri. Kalau salam pertama Bapak Ibu, dia itu sampai berbalik seperti ini, sholatnya batal. Dia masih mengucap asal. Perlu diingat ya, nengok itu bukan kewajiban. Nengok kan sholat, tapi kalau salam cukup gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah. Cuma sunnah, ya sunnahnya yang harus dilakukan, tidak usah ditinggalkan. Nah, jadi yang misalkan dengan salam, pas pertama salam assalamualaikum, ini sampai berbelok dari kiblat, sholatnya batal. Kecuali yang berbelok itu pas salam kedua. Salam pertama wajib, salam kedua tidak wajib. Oke. Jadi mengerti. Jadi ini misalkan sampai salam assalamualaikum masih normal. Pas salam kedua sudah tidak normal lagi, sampai berbalik seperti ini. Itu sholatnya sudah sah. Karena salamnya sudah terlewat. Jadi harus menghadap ke kiblat. Hukumnya harus menghadap ke kiblat. Ada keadaan kita itu tidak wajib menghadap ke kiblat. Dua keadaan. Pertama, tatkala sholat lagi perang. Maka jadi
itu tidak wajib madhab kiblat. Kedua, ada yang sholat namanya sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya di kendaraan. Insya Allah di di pertemuan selanjutnya nanti saya jelaskan. Ini perlu diingat. Anda juga perlu diingat, sholat di kendaraan itu hanya boleh sholat sunnah, sholat wajib tidak boleh dan tidak sah. Kalau dengan sengaja tidak ada uzur, boleh satu kok Bapak Ibu. Dengan dari sini misalkan ke Mekah, amin Allahumma, telat itu. Ke Mekah itu 9 jam Pak, 9 jam naik pesawat. Itu tinggal sholat berapa sholat misalkan. Ini misalkan jangan takut, ya, misalkan saya ini misalkan tidak sholat, ini tinggal semua sholat. Ada namanya sholat untuk menghormati waktu. Nah itu boleh di kendaraan, di pesawat. Cuman itu wajib untuk dikodok. Nah, jangan cuma ke Jakarta, ke luar negeri yang tidak sampai segitu. Jangan sholat wajib, rukun sholatnya tidak sah. Jangan tahu itu tidak sah, tetap dilakukan hukumnya dosa, bukan dapat pahala. Itu sholat wajib. Saya kadang sering heran melihat di internet itu artis-artis sholat di mana ya mungkin saya husnudon itu sholat sunnah. Yang sholat sunnah boleh. Nanti caranya saya bicarakan insya Allah di pertemuan selanjutnya. Nah itu sebagian syarat-syarat sahnya sholat. Insya Allah sebagian lagi dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Ini mohon ada pertanyaan. Itu hukumnya Bu, tetap wajib dikodok. Cuman ibu tidak dosa karena melakukannya tidak tahu. Dan saya sarankan, itu sering juga, saya juga sering dulu. Saya kan masih sering bolak-balik ke Bogor. Itu kan macetnya luar biasa. Kadang perkiraan ini di tol itu kalau sudah macet sulit. Dan areanya kalau misalkan di jalanan ini masih enak. Di tol sulit. Ini perkiraan ini bukan nyanda ya. Itu niatkan jamak, tidak apa-apa. Ini tidak sampai syaratnya, tidak apa-apa. Niatkan jamak malam. Ya. Kalau kita sholat di situ itu tidak salah. Seperti itu. Jadi tetap wajib difoto. Maksudnya jamaknya yang terakhir. Jamak terakhir berarti. Jamak terakhir berarti habis isya saya niat sholat. Cuma itu Bapak Ibu tidak boleh sering-sering dilakukan. Tidak boleh dijadikan kebiasaan. Karena di dalam mazhab Syafi'i hukum sholat seperti itu boleh, tapi pendapatnya lemah. Tidak kuat. Ini ngomong ada lagi. Itu lagi tekanan beda. Tapi kita nggak sengaja meletakkan foto digantung itu. Meletakkan foto. Malah ketika lagi sholat, ternyata saya kok ada dari nyamuk yang di situ. Apakah sholat saat itu? Nah, kayak tadi Bu, kalau darahnya itu tidak sampai selogam itu tetap sah sholatnya. Seperti itu. Bedanya dengan sengaja Bu, nyamuk ditempel dimatikan di situ baru ada. Kalau sengaja tetap tidak ada. Nah itu orang perempuan penting pas sholat. Perempuan ini harus terjaga dirinya pas sholat. Makanya biasanya ada rukun itu zaman sekarang masih ada ikatan dirinya.
Yang begini malah lebih aman pakai itu sama sekali. Cuman yang anak-anak muda itu, saya sering kumpul sama anak muda, itu rukunya sih kayak gini. Jadi kalau perempuan bapak ini sholat, ini harus tertutup rapat. Kalau pas dia takbir kok ininya melorot kayak gini, sholatnya batal. Sholatnya batal. Begitu juga telapak kakinya. Telapak kakinya. Saya pernah ditanya sama orang, dia lagi sholat, rukunya ditarik sama anaknya. Hukumnya bagaimana? Sampai kelihatan tangannya, kakinya juga terlihat. Hukumnya kalau dia cepat-cepat menutup, hukumnya batal. Misalkan ditarik terus nggak hukum, ditarik, ya dan batal itu. Kalau dia cepat-cepat tutup, hukumnya tidak batal, sholat biasa. Seperti itu. Pakai kaos kaki tidak batal. Perempuan ini lebih aman sama seperti itu. Dan tidak boleh menutup ini bagaimana? Kalau misalkan perempuan tidak boleh menutup ini. Apa namanya maaf? Tidak boleh, tidak disyaratkan. Oke. Tidak disyaratkan untuk menutup ini. Yang harus disyaratkan ini saja. Pergelangan pokoknya. Oke, pergelangan. Oke, ada lagi. Iya, perempuan itu seandainya sholat diwajibkan dulu. Ya, kalau dia lagi ketemu dia di luar ya tetap wajib. Makanya kerudung itu, gunanya kerudung itu menutup bagian kepala.